Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konco-konco cawan yang berbahagia. Bersua kita pada kesempatan kali ini dengan acara yang kita tunggu-tunggu. Cawan, cakap-cakap cendekiawan. Kita akan membahas berbagai hal menyangkut soal ilmu pengetahuan, soal kemasyarakatan, perekonomian, dan lain-lain. Nah, konco-konco cawan yang berbahagia. Kali ini kita akan membahas arti penting daripada manajemen mutu pada institusi baik pemerintah maupun swasta. Kali ini implementasi daripada manajemen mutu itu kita akan bincangkan dan diskusikan dengan para ahlinya, yakni yang sudah diimplementasikan di UPT Perpustakaan Universitas Riau. Bersama kami, Edianus Herman Halim, hadir para cendekiawan di bidang mutu yang kali ini adalah berkaitan dengan ISO 9001-2015. Kami akan perkenalkan kepada konco-konco cawan yang berbahagia. Hadir bersama kita Bapak Adrian Widiatmoko, Spam Apoteker. Selamat bertemu kita Pak di acara Cawan, Cakap-Cakap Cendekiawan. Beliau adalah product manager dari PT SGS Indonesia yang merupakan auditor untuk ISO 9001-2015 di Indonesia. Dan salah satu yang diaudit saat ini adalah UPT Perpustakaan Universitas Riau. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Pak ya. Bagaimana di Pekanbaru kira-kira Pak? Kesan pertama panas sekali. Panas sekali memang Pekanbaru kota panas ya. Mudah-mudahan nyaman di Pekanbaru dan nanti kita akan berbincang-bincang lagi Pak. Saya perkenalkan dulu pembicara kita yang lain atau cendekiawan kita yang lain, yakni Ibu Doktoranda Endang Murniati, Esos MIKOM. Selamat bertemu kita Ibu pada acara Cakap Cendekiawan. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ibu ini adalah manajemen representatif ya dari ISO 9001-2015 yang diimplementasikan di UPT Perpustakaan Universitas Riau. Nah, kemudian pembicara kita atau cendekiawan kita di bidang ISO ini yang ketiga adalah Ibu Epi Susanti, SSI MIKOM. Salam Ibu, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ibu ini adalah subkoordinator tata usaha yang bertanggung jawab ini untuk menyelenggarakan proses administrasi di UPT Perpustakaan Universitas Riau. Baik, konco-konco cawan yang berbahagia, kita akan berdiskusi ya dengan ibu-ibu dan bapak ini. Pertama kami ingin ke Pak Adrian. Pak Adrian, kita tahu sebenarnya penerapan manajemen mutu itu sangat penting ya untuk kita bersaing. Tentu konco-konco cawan ingin tahu nih Pak. Kira-kira apa itu ISO 9001-2015 itu Pak? Mari Pak. Terima kasih. Jadi sesuai informasi tadi bahwa ISO 9001-2015 merupakan suatu sistem manajemen mutu di mana di sini mengatur bagaimana organisasi dalam mengelola proses-proses yang ada di dalam organisasi tersebut supaya bisa mencapai yang pertama bagaimana konsisten dan juga efisien dalam proses tadi supaya mendapatkan suatu output, yaitu yang pertama layanan atau produk yang berkualitas secara tadi konsisten
dan diharapkan nanti dengan adanya penerapan sistem manajemen tadi bisa memenuhi persyaratan yang diminta oleh pelanggan. Dalam hal ini kalau kita bicara dari aspek pendidikan, maka akan ada beberapa customer, salah satunya adalah mahasiswa-mahasiswi, kemudian orang tua, dan juga nanti bisa terhadap stakeholder, yaitu adalah yang nanti memperkerjakan lulusan-lulusan dari universitas ataupun perguruan tinggi tersebut. Secara umumnya. Jadi intinya adalah kita ingin melahirkan produk-produk yang mampu melayani masyarakat yang membutuhkan. Kalau kita di bidang perpustakaan ini tentunya layanan perpustakaan. Betul, ya. Jadi kira-kira Pak Adrian dalam mengimplementasi ISO ini gitu ya, apa hal-hal yang perlu ditekankan sehingga memang nanti katakanlah ini UPT perpustakaan ya akan benar-benar bisa berproses ya sesuai dengan standar mutu yang ada gitu Pak. Gimana Pak? Yap, oke. Sistem manajemen mutu ini terdiri dari beberapa prinsip atau fundamental. Nah, fundamental yang memang paling penting yang pertama adalah bagaimana organisasi ini ada suatu komitmen dari level top manajemen, atau dalam hal ini adalah pimpinan perpustakaan sendiri yang mensupport kegiatannya. Dalam hal ini tidak langsung misalnya tiba-tiba menyerahkan ke bawah, tapi juga ikut melakukan suatu support mulai dari sisi merencanakan dan memantau, evaluasi, sehingga nanti semua yang menjadi kendala ini bisa ditangkap dan ditindaklanjuti. Nah, itu poin yang penting. Kemudian ada beberapa hal lain sebagai pendekatan dari ISO 9001 adalah setelah itu diharapkan memang adanya pendekatan berbasis pelanggan. Nah, pelanggan tadi itu juga menjadi hal yang penting karena pelanggan ini kan memang punya harapan, punya kebutuhan yang memang berbeda-beda. Hanya kadang-kadang ada yang subjektif. Nah, ini memang diharapkan pendekatan yang berdasarkan pelanggan itu juga selalu dilihat, direview, termasuk akhirnya memunculkan adanya inovasi-inovasi yang diharapkan nanti bisa untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan ekspektasi dari pelanggan. Nah, itu beberapa hal yang memang menjadi orientasinya memang pelanggan lah. Betul sekali. Pak, ya, pelanggan, bagaimana pelanggan bisa senang mendapatkan produk yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka lah ya. Kalau di mahasiswa ini, mahasiswanya mampu mendapatkan bahan-bahan perpustakaan ya. Betul. Yang dapat menunjang proses belajar mengajar mereka. Baik, sementara kami dulu ke Pak Adrian, kami ingin beralih ke Ibu Dr. Anda Endang Murniati ini Ibu ini manajemen representatif ya ISO 9001 2015 yang berada di perpustakaan UPT Perpustakaan Universitas Riau. Ini Bu, gimana kira-kira Bu? Sekarang UPT Perpustakaannya udah tersertifikasi ISO Bu ya? Ya, sudah. Sudah berapa tahun Bu? Sejak tahun 2015 mulai dengan ISO 9001 tahun 2008. Oh ya gitu. Ada dua versi ya Bu ya? Dua versi. Ketika itu di akhir pemberlakuan ISO 2001 2008 sudah di fase terakhir. Yeah. Kemudian alhamdulillah kami bisa mendapatkan sertifikat yang ISO 9001 2008. Kemudian hanya berlaku kurang dari 1 tahun ya, 8 bulan sudah berakhir, sudah tidak bisa lagi dipakai lagi. Kemudian kami mengupgrade-nya lagi di tahun 2017
2017. Perpustakaan Upgrade. mendapatkan ISO 9001/2005. Oke, berarti sudah 2 versi itu tetap UPT perpustakaannya mendapat sertifikat ISO ya Bu ya. Ya. Kira-kira apa kiat-kiatnya itu Bu? Kan banyak ini hal-hal yang harus dibenahi dalam suatu institusi kan untuk menerapkan implementasikan manajemen mutu berbasis ISO 9001/2015. Bahkan udah dua versi, Bu. Kiatnya apa Ibu nih mengularkan di UPT perpustakaan Bu? Kabarnya kan di Unri hanya UPT perpustakaan nih yang sudah ISO pertama waktu itu ya, tersertifikasi itu. Ini dari Prancis kan Bu? Sertifikat betul. dari Prancis dan PTSGS Indonesia ini perpanjangan tangan Prancisnya. Gimana Bu? Kiat-kiatnya itu Bu kira-kira. Awalnya Perpustakaan Universitas Riau telah terakreditasi dari begitu. Perpustakaan Nasional dengan capaian yang maksimal A. Setelah itu kira-kira apa lagi kata ketika itu beliau pimpinan perpustakaan yang sekarang menjadi wakil rektor 2 sekarang Pak Agus Sutikno ya. Bagaimana Bu kalau kita coba cari informasi untuk bisa mendapatkan ISO. Dan kami dibentuk tim untuk mengikuti pelatihan di Jogja waktu itu. Iya. Sekitar dilatih dulu ya Bu ya. Dilatih dulu. Untuk membuat dokumen mutu. Dokumen mutu. Apa itu Bu dokumen mutu Bu? Dokumen mutu itu dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan dan proses yang ada di perpustakaan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan standar yang dipersyaratkan standar mutu yang dipersyaratkan oleh ISO itu harus terdokumentasi ya Bu ya. Terdokumentasi semuanya. Gitu. Wah ya ini konco-konco kawan yang berbahagia ya itu beberapa hal ya yang kita bisa petik harus ada dokumen mutu ya Bu ya. Betul. Di dokumen itu tercantum pas standar mutu dan bagaimana proses mencapai standar mutu itu. Baik, kami akan sementara dulu Ibu Endang beralih ke Ibu Epi Susanti ini ya. Ibu Epi Susanti ini kecil-kecil cabai rawit. Tapi beliau adalah subkoordinator tata usaha yang sebelumnya juga menangani tentang information technology ya di UPT Perpustakaan. Ibu Epi Susanti SSI MIKOM. Ibu kan tidak gampang itu Ibu ya, bagaimana mendorong semua elemen yang ada dalam institusi Ibu yakni UPT Perpustakaan ini untuk mengerti mutu dan berbudaya mutu. Nah kira-kira gimana nih kiat-kiat nih Bu, kami ingin sampaikan juga nih kepada konco-konco mutu kita supaya nanti mereka bisa juga ini Bu ikut ISO 9001/2015. Ayo Ibu, gimana Bu? Ya mungkin dari pengalaman ya Pak. Ya, iya Seperti pengalaman kata Ibu yang Bu ditanya. Endang, pertama kali kami menggagas ini di tahun 2015. 2015. Kami ada tim beberapa orang, 5 orang waktu itu mengikuti pelatihan untuk penyusunan dokumen. Kemudian setelah itu setelah pulang kami mulai rancang. Padahal waktu itu kita juga setelah pelatihan kita masih bingung Masih sebenarnya. blank, belum tahu apa sih yang dimaksud. Masih dengan- sangat bingung, benar-benar Iya, bingung. betul. Apa maksudnya ini? Bikin Iya. pedoman. Apa maksudnya catatan mutu? Apa Oh maksudnya? begitu ya. Kita Jadi masih memang terus- tidak gampang ya Bu tidak ya. gampang Pak. Jadi kita Untuk sendiri itu. di tim juga. Tapi kan tidak menakutkan, ya kan? Nah itu kan Ah, adanya support dari pimpinan juga Pak. ada support dari kita jadi pimpinan masih ya. semangat. Oh ya udah, kalau memang itu kita terus berkomunikasi dengan Iya. training yang waktu itu mentor di Jogja kan. Beliau juga banyak membantu kami dalam penyusunan dokumen. Ke Jogja dulu. Iya, Ya, ke ke Jogja. Jogja. Kemudian Bu Endang juga harus karena waktu 2008 itu mengharuskan ada MR dan auditor internal. Jadi waktu itu saya waktu itu masih hamil, jadi saya nggak ikut training gitu. yang kedua. Nah setelah itu akhirnya kan kita mengambil subjeknya itu di lip service ya Bu ya, Iya. layanan. Oh gitu ya.
sebagai topik ininya, tujuan bahwa tujuan kita adalah kepuasan pemustakaan. Nah, kita berorientasi pada itu, maka penyusunan dokumen dimulai dengan segala kemampuan yang kita punya dan ya ilmu lah yang kita bakal dapat hasil pelatihan. Nah, waktu itu 2015, tapi kita mulai sempat berhenti ya Bu, karena kita ikut kuliah. Oh begitu. Kami kuliah berhenti, penyusunannya. MR-nya kuliah, IT-nya kuliah, jadi Iya. agak terkendala tim sedikit. yang ikut itu Tim kita itu juga ya. sempat ini, karena bingung Pak. Jujur aja Iya. di awal tahap kuliah juga kita masih ini. Akhirnya di 2016 digesa lagi dan 2017 mendapatkan ISO 2008. Nah, hanya berlaku 8 bulan Pak. 8 bulan. Karena di 2018 September itu sudah tidak berlaku lagi. Oh begitu. Lalu gimana setelah itu Bu? Nah, setelah itu di 2018 kita kan harus upgrade. Upgrade. Kendalanya di situ ternyata kita nggak paham anggaran untuk upgrade itu tidak kita alokasikan. Oh begitu. Kendalanya di situ. Jadi di tahun 2019 kita coba lagi awal tahun untuk mengikuti training kembali apa itu ISO 2015 Oh, 9001 2015. Nah, ada semacam perbedaan yang tadinya klausulnya ada 8 kemudian menjadi 10. Nah, ditambah dengan itu fokusnya manajemen risiko. Nah, situ kita mulai gesa lagi. Ya, Gesa walaupun lagi. ada lagi tetap ada perbedaan tapi tidak banyak. Oh begitu. Situlah. Nah, yang terpenting ini sebenarnya ketika kita menerapkan ISO itu adalah komitmen pimpinan, Pak. Komitmen pimpinan. Dan komitmen dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Oh begitu. Ya. Waktu itu kok pimpinan Ibu komit enggak? Komit Iya, Pak, tuh, sangat komit. komit. Oh, sangat komit Makanya ya. kami semangat. Oh begitu. Yang sekarang Ya, juga komit mantap. Pak. Yang sekarang komit juga ya. Komit, Pak. Oke, kan saya kembali dulu ke Pak Adrian. Pak, itu tadi kayaknya kan agak menakutkan seperti itu kan. Jangan-jangan nanti nggak ada nih institusi-institusi yang lain mau sertifikasi kan kalau begitu. Nah kira-kira biar dia lebih smoothing nanti Pak, dia lebih lancar gitu ya. Ini mungkin karena teman-teman baru pertama kali dan baru mengenal itu ya. Kemudian mau coba. Nah, saya dengar-dengar nih teman-teman ini kan mau nyoba sendiri nih gitu ya, nggak mau pakai konsultan atau apa. Ini semangat itu kan Pak. Betul sekali. Semangat itu yang mungkin yang penting. Kira-kira biar lancar di gimana Pak? Oke, jadi dalam menerapkan sistem manajemen mutu ini memang tidak berdiri sendiri dalam Iya. arti bahwa sistem manajemen mutu mengidentifikasi persyaratan-persyaratan yang memang diatur dalam regulasi terkait produk atau layanan. Seperti kalau kita bicara di perpustakaan, Di perpustakaan. ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional, ada Perka. Nah, ini memang yang menjadi rujukan lebih di atas dalam arti bahwa ISO ini bukan akan berdiri sendiri. Iya. ISO ini menjadi salah satu alat atau tools untuk bisa mencapai apa yang diharapkan oleh aturan-aturan dan juga tadi poin terkait dengan pelanggan itu sendiri. Jadi aturan ini akan menjadi suatu target kemudian untuk bisa dicapai, dan ISO ini adalah tools bagaimana memastikan ada suatu pendekatan untuk bisa mencapai target tersebut. Misalnya kalau Bapak Ibu pernah kenal istilah PDCA, ada plan, do, check, action. Nah, itu mulai ada perencanaan, ada eksekusi, ada monitoring, evaluasi, ada tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. Itu adalah pendekatan yang sebenarnya juga saya yakin sudah berjalan di semua organisasi. Tapi dicoba dikuatkan. Tinggal menyesuaikan gitu Betul, ya Pak, sesuai dengan proses-proses yang sudah digariskan oleh ISO ya. Kemudian diturunkan dari standar-standar yang ingin dicapai. Betul, jadi tidak kaku seperti diminta oleh ISO. ISO akan bisa berkembang dengan fleksibel, menyesuaikan dengan karakteristik produknya, layanannya, aturan main yang berlaku, sehingga harapannya pendekatan ini akan membawa organisasi itu lebih fleksibel. Seperti halnya Bapak Ibu tadi sempat disampaikan Bu Endang bahwa sebelumnya ada manajemen representatif. Nah, di versi 2015 MR ini menjadi sesuatu yang opsional atau yang tidak wajib, karena organisasi bisa menunjuk pihak-pihak lain, misalnya
konsultan, dari quality Oh, gitu ya, gitu atau ya. mungkin ada langsung dari manajemen sendiri. Iya, Nah, itu dimungkinkan sekali. Mungkin Ya. beberapa hal ya. Jadi nggak perlu takut lah ya Pak jangan ya. khawatir Pak. Ya karena sebenarnya institusi itu sudah punya manajemen ya. Betul. Sekarang hanya kita menyesuaikan manajemen itu dengan standar dan kaidah-kaidah mutu ya yang ada pada ISO 9001 2015 gitu Pak ya. Kalau menurut pandangan Pak Adrian ya, dengan organisasi sudah mendapat sertifikat ISO ini, apa kira-kira kelebihan-kelebihan yang mungkin dapat dinikmati oleh organisasi itu? Kelebihan memang bisa dilihat dari berbagai aspek ya Pak, bisa dari sisi internal maupun dari eksternal. Oh ya. Internalnya sendiri diharapkan Bapak Ibu ketika sudah menerapkan ISO ini, Bapak Ibu akan tadi yang pertama adalah bagaimana dari setiap personilnya akan mempunyai budaya yang sama, budaya mutu. Budaya mutu, ini yang penting nih Pak ya. Betul sekali, karena itu sangat sulit Bapak Ibu, apalagi iya. dengan pelayanan ya, untuk skop pelayanan itu memang agak sulit. Bagaimana mempunyai suatu budaya sehingga diharapkan ketika kita bekerja ini otomatis dengan adanya budaya yang baik akan menghasilkan suatu kualitas proses yang baik, dan kualitas proses yang baik akan menghasilkan suatu output yang baik juga. Oh iya. Pun memang bukan berarti juga bahwa ISO itu mengharuskan semuanya sempurna. Oh, Tapi memang kalau sempurna itu Allah Tuhan yang Maha Kuasa lah ya Pak. kekuasaan Allah Tapi yang jelas kita mengarah kepada quality, Betul kan? sekali. Go to quality ya. Nah. Betul. Konco-konco kawan yang berbahagia itu sudah dapat beberapa hal kita catat tadi, bahwa ada komitmen, ada budaya mutu sehingga semua orang yang terlibat itu memiliki budaya mutu. Nah, kami beralih lagi nih ke Bu Endang. Budaya mutu ini gimana nih meng-create-nya Bu Endang di UPT Perpustakaan kira-kira? Makasih Pak Edianus. Memang itulah hal yang terpenting di dalam implementasi ISO 9001. Budaya mutu, menciptakan budaya mutu itu memang sangat sulit ternyata. Oh gitu. Kalau pengucapannya gampang, budaya mutu tapi pelaksanaannya naik turun. Iya. Ketika habis audit, habis ini kelihatannya semangat. Nanti ketika sudah berjalan sudah mulai Jadi, lagi penurunan. tidak konsisten kadang-kadang ya Bu. Iya, Ya. itulah yang begitu. berat. Makanya perlu komitmen dari Komitmen. Mulai dari pimpinan, atas pimpinan sampai yang sampai ke berbagai, itu bawah. yang paling penting sehingga kita bisa bersama-sama menciptakan budaya mutu untuk memberikan yang terbaik bagi pemustaka. bagi pemustaka, pelanggan kita gitu, semua Ya. orang yang Iya, terlibat dengan kita, sehingga orang lebih senang berkomunikasi, berbisnis dengan kita, kerja dengan kita, dan mendapat pelayanan dengan kita. Gimana Bu, resonansi ini bukan TU ya, tata usaha kan berhadapan dengan sumber daya manusia yang ada, dan demikian banyak juga nih di perpustakaan. Kira-kira apa? Kadang-kadang ada yang nolak, nggak ada yang oke kan gitu. Ini gimana nih Bu? Kan ya Bu. Kiat-kiatnya Bu, biar nanti konco-konco mutu kita bisa ikut nih. Ya kan? Kalau dari sisi kita Pak di manajemen sebagai TU ya Pak, Ya. sebenarnya pendekatan persuasif itu. Persuasif. Tambah Ya. lagi kita juga kemarin di awal tahun juga kita mengadakan kayak semacam kegiatan capacity building. Capacity building, diadakan gitu ya Bu ya. Jadi supaya rasa kebersamaan, Oh. sama-sama bahwa kita ini satu Harus keluarga. komit ya. Kita Satu komit nih keluarga. sama-sama maju bersama untuk kita juga gitu. Capacity building kemana kemarin tuh Bu? Tahu Pak? Enggak ngajak-ngajak loh Ibu. Jauh ya. Jauh, Pak. Tapi semangat ya, kompak ya di situ ya. Iya Pak. Apa namanya? Ada teknis-teknis membangun komitmen di situ ya. Iya. Oh begitu. Kebetul Harmonisasi. memang ada kegiatan ini ya, narasumbernya juga memberikan kiat-kiat bahwa Ini tidak sekedar jalan-jalan ya Bu ya. tidak, Pak, Ada ini pelatihan juga di situ. ada gitu. narasumber yang memberikan motivasi gitu Iya, bahwa iya. dalam
bekerja itu kita harus bagaimana, terus ya nggak semuanya harus gimana ya, kita dalam bekerja ini memang semuanya itu kan dari atas, Iya. memang instruksi dari atasan. Nah tapi kalau kita tidak suka mengerjakan, otomatis pekerjaan itu tidak sempurna kita laksanakan. Nah itu bagaimana cara menyikapi hal seperti itu. Harus diajak mencintai pekerjaan itu ya. Kemudian Modal utama. untuk melahirkan budaya mutu Budaya tadi. mutu. Tidak sekedar mengerjakan aja pekerjaan itu ya Bu ya. harus ada rasa memiliki, Harus ada memiliki ya. ada usaha untuk meningkatkan, Memperbaiki ya sehingga memperbaiki. selalu target-target mutu itu tercapai begitu ya. Kemudian Bu, saya dengar-dengar ini untuk tahun 2022 ya, itu perpustakaan mendapat apresiasi dari pimpinan universitas. Itu apa anunya Bu? Sertifikatnya iya. juara 1 kabarnya. Ini apa Iya, itu Bu? juara 1 ini ya, laporan kinerja ya. Oh, laporan kinerja ya. Pencapaian Lakip Iya. apa? Lakip juga ya. lakipnya dengan hasil alhamdulillah Memuaskan. Kemudian capaian Realisasi kerja anggaran. realisasi anggarannya alhamdulillah Terlaksana terlaksana dan dengan juara sesuai 1. target juara 1. Iya. Dapat hadiah nggak Bu? Alhamdulillah dapat Pak. Oh, dapat dia Bu Epi dapat ya. Oh ini. Jadi Pak Adrian kayaknya ya dengan proses manajemen mutu itu maka kinerja organisasi bisa meningkat ya Pak. Gimana prinsipnya tuh Pak? Betul ya, tadi ya disampaikan bahwa ketika ada suatu budaya mutu yang baik, itu akhirnya memang diharapkan nanti akan berdampak ke bagaimana ke kualitas proses dan kualitas outputnya secara tidak langsung. Memang bertahap, tidak mungkin akan kita minta ketika bicara ISO itu langsung akan bagus, tidak, tapi akan ada suatu tahapan Proses ya, di Pak, ya. mana diharapkan organisasi juga selalu melakukan evaluasi, membuat suatu langkah-langkah perbaikan sehingga diharapkan nanti ada suatu kinerja yang semakin baik. Dan kita juga sangat mengapresiasi ya tadi dari perpustakaan Undi ini juga luar biasa sampai mendapatkan predikat juara 1 tadi ya terkait laporan kinerja. Tapi ini seharusnya tetap menjadi suatu semangat untuk tetap berinovasi, Menjadi pemicu untuk tetap berkarya, Betul sekali. berinovasi gitu ya. Jadi artinya implementasi ISO 9001/2014 ini itu memang membantu ya organisasi untuk mencapai tujuan ya dan standar-standar, karena di dalam ISO sudah ditetapkan standar ya Pak ya. Betul sekali. Standar-standar capaian Ya. dan itu ketat. Bahkan saya dengar itu di samping pencapaian standar juga ada antisipasi risiko. Gimana maksudnya itu Pak? Jadi ketika bicara organisasi memang tidak hanya sekedar organisasi ini diharapkan bisa mencapai target. Iya, iya. Tapi dalam mencapai suatu target dan pemenuhan kepuasan baik dari pelanggan, ISO meminta organisasi harus mempunyai sistem untuk bisa mencegah potensi masalah. Oh yang bisa begitu. terjadi. Jadi antisipatif sifatnya Betul ya. sekali. Iya, iya. Jadi diharapkan dengan sistem ini organisasi bisa memprediksi, meskipun kita bicara bahwa prediksi itu memang tidak selalu efektif, tapi paling tidak Bapak Ibu mempunyai suatu mekanisme untuk bisa menjamin, memastikan kembali, merencanakan suatu kondisi yang mungkin bisa bermasalah terhadap prosesnya, terhadap outputnya, terhadap pelanggan itu bisa tertangkap di depan. Ketika tertangkap di depan, Bapak Ibu bisa mengurangi potensi dampak yang memang tadi kurang baik, harapannya tidak terjadi atau kalau bisa diminimalkan. Memang ini kita bicara sistem yang punya suatu kondisi yang diharapkan bisa mengantisipasi suatu kondisi-kondisi yang memang tidak baik. Oh begitu Pak ya. Kemudian ke Bu Endang, gimana tuh Bu Endang? Kira-kira mengantisipasi risiko ini tidak muncul gitu ya. Lalu apa namanya itu arahan-arahan Bu Endang sendiri di UPT Perpustakaan ini sebagai manajemen representatif, misalnya, hey ini nanti berisiko begini harus begini ya, dan gimana Bu? Itu langkah awal mungkin di
mengidentifikasi semua isu-isu yang Oh, kemungkinan begitu. akan terjadi di perpustakaan. Diidentifikasi dulu Identifikasi isu-isunya isu-isunya, apa gitu iya. ya. Kemudian Oh, setelah iya. dikumpulkan semua isu itu, isu baik dari semua bidang, dari TU, dari pengembangan, dari Iya. pelayanan, semua isunya sudah terkumpul. Kemudian kita evaluasi dalam bentuk kira-kira isu ini bagaimana penanganannya. Kira-kira risiko yang akan timbul seperti apa. Iya. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk Wah. mengantisipasi. Memang diantisipasi betul ya Bu Iya. ya. Dan yang lebih menariknya lagi, Iya. cara penanganannya tuh menggunakan SOP. Oh gitu. Dan SOP-nya itu kita sendiri yang menciptakan. Artinya apa tadi yang disebutkan sama Pak Ardian bahwa ISO itu fleksibel, memang benar-benar fleksibel. Jadi apa yang dari kita untuk kita, kemudian sendiri, bermanfaat kepada orang lain yang kita layani. Dan yang hebatnya apa yang kita buat, Iya. kita buat sendiri. Bisa diakui secara internasional. Oh my itu ya Pak. Betul sekali. Gitu itu ya. apa langkah-langkah yang kita lakukan kan kelihatannya sepele nih. Iya. Tapi kok bisa Tapi diakui ternyata secara diakui internasional. secara internasional dan mendapat sertifikat nih setelah diaudit oleh Pak Adrian. Iya. Oke. Kemudian Bu Epi, untuk mendukung keberhasilan UPT perpustakaan tadi ya, kabarnya banyak inovasi-inovasi yang sudah diciptakan nih. Saya dengar dalam waktu dekat mau berbasis Android, ada 14 aplikasi baru yang memudahkan pemustaka untuk melayaninya. Kira-kira gimana nih Bu Edi? Bisa dijelaskan kepada konco-konco kawan kita? Ya, untuk 14 aplikasi itu kita sebenarnya dari tahun sebelumnya sudah ada pengembangan itu. Sejak COVID sebenarnya Pak. Sejak COVID ya? Ya, jadi pemustaka kan nggak bisa datang ke perpustakaan, terus mereka butuh layanan dari perpustakaan itu bagaimana. Akhirnya kita buat pengembangan berupa layanan melalui e-form. Oh begitu. Mereka misalnya mau pinjam buku, nggak harus datang ke perpustakaan cari ke atas, jadi mereka cukup isi form, kemudian ajukan buku apa yang mau dipinjam, nanti petugas nanti mencarikan buku, setelah bukunya ready diinformasikan baru mereka bisa. Salah satunya Pak. Iya. Nah, kemudian untuk pengurusan bebas pustaka juga yang tadinya harus datang ke perpustakaan, mereka nggak perlu lagi, dengan cukup mengisi e-form aja nanti kalau memang secara administrasi mereka tidak ada tunggakan denda atau semacamnya gitu, mereka bisa mendapatkan surat bebas pustaka melalui. Oh, berarti sudah di rumah aja lagi, sudah bisa dilayani oleh perpustakaan kita Bu. Lalu untuk tahun ini Pak kita sedang menggagas pengembangan aplikasi berbasis Android. Kita namakan UML. Unri Main Library. Kebetulan itu Unri Main Library. Bersempena dengan nama dari gedung yang sedang. Oh iya, katanya mau bangun gedung baru Bu. Iya, Itu dari mana sumber dananya Bu? Dari Asian Development Bank. Asian Development Bank. Oh my God, Pak Andri. Ternyata UPT perpustakaan kita didukung oleh Asian Development Bank membangun gedung baru yang tapi pendekatannya modern kabarnya Bu ya. Karena sudah semua basis Android. Jadi nanti perpustakaannya banyak di sini Bu ya. Ya, banyak jadi konco-konco yang berbahagia nanti perpustakaan Unri kabarnya sudah bisa diakses melalui handphone. Bagi mahasiswa di mana saja dan kapan saja sudah bisa dilayani Bu ya. Iya. Saya dengar juga ada program Sakti Bu. Apa itu Bu? Betul, Gimana Sakti. Bu? Jadi Sakti itu digagas dari Perpustakaan Nasional. Iya. Satu kartu terintegrasi. Nah, kita sedang melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional untuk terintegrasi dengan sistem aplikasi yang ada di Perpustakaan Nasional, sehingga yang tadinya nanti mahasiswa atau sivitas Universitas Riau yang tadinya harus mendaftar secara mandiri ke Perpustakaan Nasional nanti tidak lagi, secara otomatis ketika mereka jadi anggota perpustakaan maka secara otomatis akan menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Oh my God. Dan layanan Perpustakaan Nasional pun mereka bisa dapatkan. Oh, jadi cukup mendaftar di Perpustakaan Unri langsung menjadi anggota Perpustakaan Nasional dan bisa mengakses koleksi di sana. Iya.
Wah, ini Pak Adrian mungkin dengan implementasi manajemen ISO ini, mutu di ISO 9001 2015 ini, teman-teman di UPT Perpustakaan Unri ini sudah makin berinovasi nih ya untuk memberikan pelayanan yang makin berkualitas. Konco-konco cawan yang berbahagia, sebenarnya pengen kita berdiskusi lebih lama lagi ini dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang sangat paham soal manajemen mutu, terutama ISO 9001 2015, bagaimana mengimplementasikannya di organisasi atau di institusi kita. Tapi sayang waktu kita sangat terbatas, dan mungkin pada kesempatan lain kita akan kupas lagi soal ini, terutama bagaimana membangun komitmen, membangun budaya mutu di antara semua stakeholder yang terkait dengan organisasi. Kami mohon maaf dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.